Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Falaudin dan selamat datang di materi kaidah pencacahan. Kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama adalah aturan penjumlahan. Jika ada K1, cara melakukan kegiatan 1, K2, cara melakukan kegiatan 2, K seterusnya sampai K seterusnya sampai juga ke KN. Cara melakukan kegiatan N serta semua kegiatan tersebut saling lepas. Maka ada K1 ditambah K2 ditambah K seterusnya sampai dengan tambah KN adalah cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Biasanya hal ini digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya, Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Jawabannya, kita hanya perlu menambahkan 3 jenis probabilitas tersebut, di mana 3 ditambah 4 ditambah 5 menghasilkan 12 pilihan. Jadi jawabannya adalah 12 pilihan. Setelah aturan perjumlahan, tentunya ada aturan perkalian, yang dimana jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, sampai seterusnya sampai KN cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 kali K2 kali K seterusnya sampai dengan kali N. Biasanya hal ini digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Seperti yang sudah kita bahas tadi, aturan perkalian adalah sebuah kejadian yang bisa sekaligus terjadi, di mana baju 1, baju 2, baju 3 bisa dipasangkan dengan celana 1 atau celana 2. Baju 1 dan celana 1 bisa menghasilkan B1C1, baju 1 celana 2 bisa menghasilkan B1C2, sampai baju 2 baju 3 dan seterusnya seperti itu. Jadi bila kita kalikan adalah 6 cara memasangkan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dan untuk sekarang, mari kita masuki segmen filling slot. Filling slot adalah misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga ke KN. Itu adalah banyaknya cara mengisi keempat ke N, maka banyak cara mengisi tempat adalah K1 dikali K2 dikali K seterusnya sampai ke KN. Kita masuki contoh soal. Dari 8 anggota OSIS akan dipilih 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Untuk menjawab soal ini, kita hanya perlu mengisi kotak ini, di mana dari 8 anggota kita perlukan 4, di mana posisi ketua bisa diduduki oleh siapa saja, maka kita isi kotak ketua dengan angka 8. Untuk kotak wakil ketua, karena satu anggota sudah diambil, kita mengisinya dengan angka 7. Dan begitu pula untuk seterusnya, kita ambil 1 dan jumlahnya akan terus mengurang. Lalu sisanya kita hanya perlu mengkali semua angka, di mana 8, 7, 6, dan 5 jika dikalikan menghasilkan angka 1680. Kita masuk ke contoh nomor 2, di mana ada soal yang mempertanyakan berapakah banyaknya kata yang bisa dibuat dari huruf-huruf P, I, N, T, A, R jika A huruf pertama adalah huruf vokal, B huruf pertama adalah huruf konsonan. Kita hanya perlu menjawabnya dengan membuat 6 kotak, di mana 6 kotak mewakili dari huruf-huruf di atas. Nah, untuk huruf vokal ada huruf I dan A. Maka di sini kita tulis angka 2 sama seperti sebelumnya, dimana kita mengambil satu angka dan akan terus berkurang. Lalu bila sudah, kita hanya perlu mengkalikan hasilnya. Kita masuk ke jawaban yang B, dimana sama seperti sebelumnya kita hanya perlu mengisi 6 kotak. Namun yang menjadi pembeda adalah syaratnya. Syaratnya di sini adalah kita harus mengirim huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri dari 4 huruf, dan sisanya kita hanya perlu menguranginya 1. Lalu setelahnya kita akan mengkalikan jumlahnya, dan bila kita kalikan semua hasilnya adalah 480.
Setelah tadi kita telah membahas tentang aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan filling slot, kita masih mempunyai 3 materi lagi, yaitu faktorial, pencacahan, dan juga kombinasi. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materinya. Kita masuk ke faktorial. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n. Faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Sebagai contoh, n faktorial adalah n dikali n dikurang 1 dikali n kurang 2, n dikurang seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Di sini sebagai contoh adalah 3 faktorial, yang dimana 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 kali 1 akan menghasilkan angka 6. Dan itu adalah contoh dari faktorial. Lalu kita lanjut ke 5 faktorial, yang dimana adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang menghasilkan angka 120. Bila kita masih belum puas, kita bisa menambahkan 6 faktorial, yang dimana adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 1, yang bila semua itu kita kalikan, kita akan mendapatkan angka 720. Perlu dicatat, bila 0 faktorial akan menghasilkan angka 1. Contoh soal dimana kita disuruh menentukan nilai dari 10 faktorial per 8 faktorial. Untuk menyelesaikannya, kita hanya perlu menjabarkannya, namun kita tidak perlu menjabarkan sampai angka 1, karena kita hanya perlu sampai ke penyebutnya saja. Dan bila sudah, kita hanya perlu mencoret bagian yang sama. Maka bila kita teruskan adalah 10 dikali 9, yang dimana hal itu menghasilkan angka 90. Kita masuk ke contoh soal nomor 2, di mana bagaimana jika faktorial memiliki penjumlahan, yaitu 11 faktorial ditambah 10 faktorial ditambah 9 faktorial. Cara untuk menyelesaikannya ialah hanya kita perlu menjabarkannya, namun seperti tadi, kita hanya perlu menjabarkannya sampai angka penyebutnya saja. Bila sudah kita jabarkan, kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini, 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per 10 tambah 1 kali 9 faktorial. Kenapa di sini 10 ditambah 1? Karena pada dasarnya 10 dikali 9, satunya adalah 9, jadi 10 tambah 1 adalah 11 dikali 9 faktorial. Maka yang perlu kita lakukan hanyalah mencoret bagian yang sama, yaitu 9 dengan 9 dan 11 dengan 11. Di sini kita bisa menemukan jawaban bahwa hasil akhirnya adalah 10. Kita masuk ke materi permutasi, di mana permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan cara memperhatikan urutan. Di mana dalam kasus permutasi, AB tidak sama dengan BA. Sama halnya dengan 12 yang tidak sama dengan 21. Permutasi dirumuskan dengan R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan PNR atau NPR atau PNR dengan R lebih dari sama dengan N. Bila dijabarkan adalah PNR sama dengan N faktorial dikurang NR faktorial. Dan di sini kita mendapatkan contoh soal di mana dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan pemrograman yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Untuk menjawab soal ini, kita hanya perlu memasukkan rumus yang tadi, di mana P73, di mana 7 adalah orangnya, 3 adalah jabatannya, di mana 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial, yaitu 7 faktorial dikurang 4 faktorial, di mana 7654 faktorial dibagi 4 faktorial. Kita hanya perlu mencoret bagian yang sama, lalu sisanya kita kalikan, dan bila kita hasilkan akan menghasilkan 210. Dan sekarang kita masuk ke materi kombinasi, di mana kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan.
di mana dalam kasus ini AB sama dengan BA, atau bila dirumuskan kombinasi R unsur dan N unsur yang tersedia dapat dituliskan dengan CNR atau NCR atau CNR, dengan R lebih kecil sama dengan N, atau bila dirumuskan dengan dijabarkan CNR sama dengan N faktorial, N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Kita mendapatkan contoh soal di mana sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Untuk menjawab soal ini, kita perlu memasukkan rumus di mana C 10 2, yaitu 10 orang dan 2 kesempatan jabat tangan, yaitu 10 faktorial per 10 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Yang bila kita jabarkan akan menghasilkan 10 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial. Kita hanya perlu menjabarkannya lagi, di mana 10 dikali 9 kali 8 per 8 faktorial dikali 2 faktorial. Kita hanya perlu mencoret bagian yang sama dan mencoret bagian yang bisa dibagi satu sama lain, di mana 10 bagi 2 adalah 5, yang bila dihasilkan 5 dikali 9 adalah 45. Itu adalah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kritik atau saran bisa langsung disampaikan. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.